أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukannya, dan kami tidak menjadikan engkau penjaga mereka, dan engkau bukan pula pemelihara mereka. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat ke-6 namanya Al-An'am, ayatnya 107 dan 108. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami bersama-sama ibu dan bapak di Lembaga Kursus Al-Quran Islamic Center Surabaya menyapa diri kami dan juga keluarga besar kami dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat. Marilah kita mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya.
Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita bisa istiqomah untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihati. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan Al-Quranul Karim ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Kemarin waktu kita berhalal bihalal itu hari apa Pak? Bu? Hari Rabu tanggal 1 di bulan 5 2024 miladiah 1445 Hijriah. Betapa bahagianya yang namanya seorang guru apabila berkumpul menjadi satu, berfoto bersama dengan para santriwan santriwatinya. Kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada ustadz ustadzah yang diberikan momongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah yang besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang diberi momongan santriwan santriwati sedang. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ada ustadz ustadzah yang diberi momongan santriwan santriwati berskala kecil. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dari yang besar, dari yang sedang, dari yang kecil karena bersinergi menjadi kuat ya, kita menjadi kuat ya. Alhamdulillah kemarin fotonya sudah jadi dan dikirim sama Bu Win. Alhamdulillah kita punya kenangan. Jadi memang kenang-kenangan itu penting Pak. Jadi nanti kalau sampean ya gandakan, sampean upgrade ya, sampean letakkan di meding, nanti anak cucu sampean akan melihat kuwi sopo ya. Oh bapak sedang ngaji, oh ibu sedang ngaji di kursus Islamic Center. Oh ternyata bapak ibu punya guru, oh ini gurunya bapak ibu. Lah cucu-cucunya juga akan melihat gambaran-gambaran itu, apalagi kalau cucu-cucu kita ini kita berikan kisah atau cerita kepada mereka. Jadi cerita-cerita kita bukan kita karang, tapi memang terjadi betulan. Nah, sehingga nantinya di suatu saat nanti panjenengan kalau sudah sepuh, maka anak cucu kita ya akan mengikuti langkah-langkah kita. Betapa bahagianya. Makanya bukunya jangan sampai dihilangkan. Bukunya ini, buku ngaji ini adalah sebagai bukti ya, nanti tetap dirawat. Misalnya jilidnya sudah selesai, sudah di Al-Quran, tetap jangan sampai dihanguskan. Kok malah mbok bakar, mari ngono mbok ombe. Iki zaman jahiliyah jenenge. Wong Quran kok dibakar diombe. Astagfirullahaladzim. Langsung pinter. Ya gak begitu. Kalau kita ingin pinter, itu ada tahapannya ya. Latar kabunna tobakon an tobakok, surat 84, namanya surat Al-Insyiqaq, ayatnya 19. Jadi semuanya itu butuh tahapan
Ya, tapi sampean yo gak oleh tergesa-gesa ape nandi. Tergesa-gesa cepet-cepetan pinter, mari ngono setelah pinter hilang. Ya, biar Allah nanti yang memasukkan ilmunya. Wis ta? Ya, ya Pak ya. Sing penting nawa itu sampean itu jatuh cinta kepada Al-Quran Islamic Center itu sudah nilainya besar sekali. Jadi Ustadz Ahmadi kemarin kan menyampaikan pokoknya kuncinya itu seneng, ojo ngenes. Nek ngenes diwalik dadi seneng, ojo sampai seneng ngenes. Ya, akhirnya wiritane gak Allah, tapi wiritane odah, aduh. Ya, mudah-mudahan panjenengan peserta Islamic Center ini Pak, jadi pada saat diberikan karunia kesehatan dan kemapanan, panjenengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ibadah dan ngajinya. Ya Pak ya. Mudah-mudahan suatu saat pada saat jenengan diuji, mungkin kesakitan, mungkin ada hal-hal yang rumit dalam rumah tangga, mudah-mudahan panjenengan sabar ya Pak ya. Ya, sabar itu penting. Nanti lihat di surat kedua Al-Baqarah 45 46 itu jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Jadi nek panjenengan itu banyak permasalahan, banyak sholat, sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud, terus nyuwun pengayoman kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah itu membantu panjenengan gitu ya. Ojo sampai sampean malah ono masalah malah gawe masalah repot. Terus masalah siji gurung mari, masalah loro timbul lagi. Nanti kalau banyak masalah akhirnya malah jadi masalah. Ya, jadilah maslahah aja. Buat hal-hal yang baik saja, ya. Kita buat yang baik-baik saja. Mudah-mudahan dengan contoh perilaku kita ini menjadi cermin bagi mukminin mukminat yang lainnya. Ya Pak, saya sebagai guru merasa bangga kemarin itu melihat ya para pemimpin ya di Islamic Center Jawa Timur ini dan juga para teman-teman Pokja. Jadi luar biasa. Itu mudah-mudahan nanti bisa istiqomah ila yaumil kiamah. Jadi gitu Pak. Jadikanlah bumi Islamic Center ini sebagai bumi baiti jannati. Nanti kalau panjenengan pulang juga rumahnya jadi baiti jannati. Kalau di warung tempat kerja panjenengan juga di baiti jannati. Apa to baiti jannati ku? Rumahku, kantorku, tempat kerjaku adalah seperti taman surga. Lho Pak, apa maneh sampeyan dilebokno swarga sing hakiki, bangunannya terdiri dari emas, intan, permata, wangine Masya Allah. Ibu-ibu yang di sini ini nyanti cantiknya itu ngungkuli bidadari di sana Bu. Ayune sampean itu juara satu Pak. Jadi bidadari sana itu manut karo sampean ratune masalah. Sing lanang ya ngono ganteng iki Masya Allah. Ya, ngalang-ngale sing nang kono. Karena kita ini memang proses kita di sini bersusah-susah ya Pak. Ya Pak, kita hidup ini susah apa? Gampang. Susah, gampang, susah. Istilahnya apa Pak? Di surat itu loh Pak, Al-Insyirah itu Pak. Ya. Setiap kesulitan ada kemudahan. Setiap kesulitan ada kemudahan. Lah, di situ Pak, kesulitannya diletakkan di mana? Di depan, kemudahannya di belakang. Nek sampean
kemudahan dulu. Iso-iso sampean ya wis kadung mudah, Pak. Wis biasa mudah, dikasih susah, dikasih sulit, ya gak semangat. Nah, makanya istilahnya apa, Pak? Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Lagu itu, Pak ya. Ya, sampean pokoknya paham maksudnya. Sing biasa neng warung ini bisa paham maksudnya. Atau pecinta musik pasti paham. Makanya kita ambil inti sarinya. Baik Pak, dilihat lagi di kajian kita hari ini. Surat ke-6 ayat 107 Pak. Dijelaskan bahwa jika Allah berkehendak menjadikan seluruh manusia beriman kepadanya, niscaya tidak ada seorang pun yang musyrik, loh Pak. Jadi Allah itu mau menjadikan manusia di dunia ini diisi beriman semuanya, bisa Pak. Tapi yang namanya hidup ini ada ujian Pak. Ya nantilah nggak ada apa Pak istilah Pak. Apa Pak berlomba itu loh Pak. Fastabikul khairat atau kompetisi. Ya Pak, tahu kompetisi Pak? Perlombaan, ada babak penyisian, ada babak final, ada babak belur. Babak belur. Berarti prosesnya enggak gena Pak. Nek babak belur. Nah, tinju-tinjuan ya Pak Yomo. Akhirnya gak jadi masalah, malah jadi masalah di peradilan. Loh ya apa? Peradilan ini Pak Hakim datang. Pakaiannya putih-putih apa hitam-hitam? Hitam-hitam serem, pakai kacamata hitam, tekene hitam, rambutnya hitam. Tok 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 Pak Hakim. Loh. Ngurung-ngurung anu kudu dipalu ae. Kudu malu Pak Hakim Pak ya. Makanya kita doakan ya Pak, mudah-mudahan Pak Hakim kita ini hakim yang adil ya Pak. Amin ya robbal alamin. Di dalam jiwa manusia terdapat potensi untuk menjadi mukmin atau kafir, taat atau fasik. Manusia telah diberi hak memilih ikhtiar. Potensi yang ada pada manusia dapat berkembang sesuai dengan ilmu dan amal manusia itu sendiri. Loh Pak, yang menyebabkan perkembangan itu adalah ilmu Pak. Jadi sampean iki dulu sebelum ngaji dan saat ngaji dan setelah ngaji, misalnya sampeanku diteliti gitu Pak, secara kedalaman ilmu kedokteran. Jadi sampeanku banyak perubahan Pak. Antara dulu dengan sekarang. Kira-kira secara batiniah panjenengan hati sampean jawab iya apa tidak? Iya. Ya Pak, ketenangan, kepandian melapalkan. Bu Vita ini juga jilid 1 dulu. Pak Kos juga jilid 1. Pak Fauzi, Pak Ari sekarang sudah mulai bisa merangkai-rangkai walaupun kadang-kadang masih salah, nggak apa-apa, sing penting terus ya, jangan sampai patah semangat. Yang pada saat mau memilih perbuatan mana yang harus dilakukan, bertarunglah dua macam dorongan. Loh Pak, saya ngerti tarung Pak. Biasanya yang tarung itu apa? PT. Saya itu tarung mendino Pak, antara unsur keburukan dengan kebaikan itu tarung Pak. Lah, nek ilmu ngaji sampean itu sakti Pak, nanti iso narungi segala perbuatan keji mungkar, mbok teladung Pak, mbok jalu, ya iso mati Pak musuh sampean. Lah itu musuh itu dari bangsa iblis, ya, yang jadi setan dari jin dan manusia, minal jinnati wan nas. Loh Pak, nasi apa Pak? Nasi, tahu nasi? Dudu nasi makanan bungkus itu dudu sego. Sampean makili nasi
atau makili jini. Sampeyan niku wakil dari nasi, Pak ya. Jadi kelompok nasi. Ya. Jadi hati-hati, Pak. Mudah-mudahan pertarungan ini panjenengan menang ya, Pak. Jadi kalau males, kalau mau berangkat ini kok banyak rintangan gini dan gitu, sampean langsung lapor ning Gusti Allah. Ya Allah, mau ngaji ke Islamic Center ya Allah. Segala rintangan ini tolong ya Allah, tundukkan dia semua. Oh ngono. Termasuk nang jalan niku ndonga, ya Allah tundukkanlah pengendara mobil dan pengendara sepeda motor yang ugal-ugalan atau beliut atau mabuk. Sampean ngerti nggak kalau orang itu mabuk atau ngantuk numpak itu lak zigzag, kira-kira bahaya nggak Pak di belakangnya? Bahaya ya Pak. Lah mudah-mudahan jenengan dihindarkan. Nek ngantuk yo leren, aja kaya Mas Joni langsung mlebu warung. Sepeda itu dep-dep mlebu warung terus gaya-gaya itu gak ngantuk. Ya besok-besok kesini lagi Mas, gak ngerti padahal dia itu ngantuk berat mlebu warung bedai langsung melek tuku kopi. Nah, lah sampean yang ngono, nek ngantuk kadang-kadang kalau badan kita error Pak, ke selatan itu jadi ke utara Pak, ke barat itu jadi ke timur. Akhirnya sampean mesti bingung, loh biasanya Unesa itu nang sebelah kananku, saya ki Unesa sebelah kiri, tenger ngono ki nang leren Pak, ojo diterusno. Akhirnya sampean mbok terusno gak joko omah, walaupun Vita omahe pinggir pahlawan ngantuk. Ya iso keleru njok bonbin kono. Itu diriku wis pengalaman Pak yo, karena saya juga di jalan setiap hari Pak. Ya Bu Vita ya. Makanya kalau ngantuk ya berat itu harus diistirahatkan. Tubuh kita itu punya kekuatan Pak. Makanya 4 sehat 5 sempurna ya, dikasih vitamin-vitamin yang enak ya. Kalau sakit tadi harus dikontrolkan, harus dikasih obat apa, jangan sampai darah muda, darah remaja. Akhirnya biasa emosi ya Pak Ibu dia. Kalau darahnya itu darah remaja itu emosi, wut ngono. Repot nek misalnya musuh karo ibuke. Nah, ibu yang ngono pisan, karena ibu itu dimarahi ya. Nggoitmu aku gak iso marah ngono. Padha marahi, disetel padha marah-marahan. Akhirnya nanti kasihan anak-anak kita ya. Jadi ini nanti bapak marah-marah, ibu ojo marah-marah, ganti ramah-ramah. Kok nek ibuke marah-marah, bapak kudu ramah-ramah. Ojo ngono. Ojo marah plus marah. Ane sing paling apik iku ramah plus ramah, padha ramah-ramahe. Dadi akhirnya anak iku yo dadi ngono gak muring-muringan ya. Ya kayaknya muring-muringannya sudah mulai jauh ini karena mari halal bihalal. Wis waras kabeh. Hati-hati, pertarungan datang lagi dia. Si dia akan datang membawa ya oleh-oleh untuk bertarung. Hati-hati kita ya, jangan sampai nanti pertarungan ini kita kalah, jangan sampai. Dorongan untuk melakukan perbuatan baik dan dorongan untuk melakukan perbuatan jelek. Apabila manusia memilih perbuatan dengan mengikuti dorongan yang baik, niscaya mereka akan melihat cahaya kebenaran. Loh Pak, Al-Qur'an ikut Pak, Al-Qur'an ning omah ikut, nang kantor ikut, Pak Kus ning warunge aku ikut. Loh melok dadi laden Al-Qur'ane, meladeni dengan Al-Qur'an. Yo akhirnya pelanggane mangan yo dadi obat. Maem iku lho dadi obat. Maem pentol iku lho dadi obat. Makane Bu Vita nek gawe pentol, Pak Kus nek gawe mie, usahakan sambil berdoa, ya Allah jadikanlah pentol ini dan mie ini, makanan yang saya sajikan ini menjadi obat kuat iman dan takwa. Ngono Pak Kus. Sehingga orang yang beli itu mendino aku pengen tuku wae. Lho Pak, sampean kok rene-rene? Iya Ibu, aku mari mangan pentol, mari mangan mie awakku sehat ngene. Lho,
Jadi kalau didoai begitu Pak, ya itu namanya doa yang positif, jangan yang negatif. Sampean guna-guna, loh akhirnya malah gak ono sing tuku blas karena apa? Merono ketok arek cilik-cilik gundul-gundul. Aduh. Itu sopo? Nah, jangan seperti itu. Islamic Center tidak ngajari seperti itu. Nanti dimarahi sama Gubernur Jawa Timur nanti. Ya, karena ini senternya Islamik di Jawa Timur. Jadi Jawa Timur itu bersinar Pak masalahnya. Ya, bercahaya Al-Qur'annya itu sehingga ya seperti ini, lampunya kadang mati, sekarang hidup lagi. Ya harus dinyalakan Pak. Sampai naik ke sini nggak ada lampunya ya jadi kok ireng-ireng kayak putih-putih kuwi apa? Padahal itu mobil ambulan. Bu Vita dhewe balik. Untuk Pak Budi ke mobil ya gak balik ya. Jadi begitu. Tolong diperhatikan itu. Apabila manusia memilih perbuatan yang baik tadi, niscaya mereka akan melihat cahaya kebenaran. Akan tetapi, lah ini yang akan tetapi ini, bila mereka mengikuti dorongan yang jelek, niscaya mereka tenggelam dan kegelapan. Loh Pak, ngerti tenggelam ora? Help me. Sampean pas lewat nenggone Madura, ya banyak air tuh di situ. Nah, numpak kapal kotok cilik itu. Nah, hati-hati nek numpak kapal yang gede. Sekarang kan sudah ada jembatannya toh, Pak. Nah, ya, zaman dulu begitu ya. Jadi hati-hati ya, jangan sampai tenggelam dalam kegelapan. Nah, ini loh, Pak. Kalau Al-Qur'an sudah padam, Al-Qur'an ini padam dalam dirimu, maka gelap ya tidak jadi terang, Pak. Ya, yang terang jadi gelap. Kalau Al-Qur'an datang, yang gelap jadi terang. Allah menegaskan bahwa Nabi tidak diberi kekuasaan untuk menjadi pemelihara mereka. Nabi hanyalah mengajak kepada kebaikan. Maka apabila mereka tidak mau menerima ajakan itu karena mengikuti dorongan yang buruk, tentulah ajakan itu tidak akan mereka terima dan mereka tetap bergelimang dalam kebatilan. Ustadz misalnya, ustadzah misalnya ngejak begini, tapi sampean begitu, kira-kira nyambung nggak? Gak nyambung. Kalau ustadz begini, sampean ya begini. Kalau ustadz begitu, ya begitu. Jangan aku begini, kamu begitu, tapi sama saja. Ya bulet aku ke timur, sampean ke barat. Nggawa tas, oleh-oleh wingi. Pak, ini berkatnya Pak. Mari ngono, sampean tarik rono, aku nyekeli rene. Kira-kira ya apa? Ya tumpah, krek ngono. Ya, jadi luar biasa penghargaan dari Islamic Center, ibu-ibu yang kemarin menjadi panitia itu, masya Allah kayak kebangkitan Pak kemarin itu. Jadi Islamic Center itu kayaknya mau bangkit, ya, bukan bangkit dari alam kubur. ya mudah-mudahan jadi kebangkitan ini. Di akhir ayat ini Allah menguatkan penjelasannya bahwa Nabi tidak diutus untuk mengurusi mereka, yakni tidak diberi kekuasaan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Hal itu adalah urusan mereka sendiri karena mereka telah diberi hak pilih untuk menentukan nasib mereka sendiri. Loh Pak, sampean pilih yang mana? Ya Pak, pilih ini, pilih itu, tapi milihnya pakai ilmu ya Pak. Jangan pilih-pilih sak karpe, jangan ya. 108 mengenai sebab turunnya ayat ini diceritakan sebagai berikut. Pada suatu ketika orang-orang Islam mencaci maki berhala, sesembahan orang-orang kafir. Kemudian mereka dilarang dari memaki-maki itu. Riwayat Abdur Razak dari Qatadah. Jadi gak boleh Pak. Di Indonesia ini ada agama-agama yang lain ya Pak. Jangan sampai menghina Tuhan agama lain, gak boleh. Ya. Nanti marah, gak boleh. Ya. Jadi gak boleh menghina.
Nanti nek sampean menghina, Allah juga dihina. Loh Pak, jangan ya Pak. Jadi apa Pak istilahnya Pak? Lakum dinukum waliyadin. Sing nang Islamik ya nang Islamik. Dene duwe tangga sing nang gereja ya berene gereja. Urusane dewi-dewi ya. Gitu ya Pak. Paham Pak? Jadi harus bijak ya Pak. Bijaknya apa Pak? Bijaksana dan bijak sini. Jangan bijaksana toh, tapi harus bijak sini. Ya. Allah melarang kaum muslimin memaki berhala yang disembah kaum musyrik untuk menghindari makian terhadap Allah dari orang-orang musyrik, karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui sifat-sifat Allah dan sebutan-sebutan yang seharusnya diucapkan untuknya. Maka bisa terjadi mereka mencaci maki Allah dengan kata-kata yang menyebabkan kemarahan orang-orang mukmin. Orang mukmin itu kalau Allah itu dicaci gitu kira-kira marah nggak Pak? Marah. Al-Quran dihina marah, nabinya dihina marah. Ya, jangan sampai kita ini saling menghina ya. Kalau memang jelek ya ngakulah jelek. Kalau memang baik ya ngakulah baik. Jangan dibalik, orang jelek ngaku nih baik, orang baik malah koyok orang jelek. Akhirnya umat ini bingung ya Pak, mana yang benar ini? Kok kayaknya benar diikuti salah, kayaknya ini kok kayak orang gila ya Pak. Tapi setelah dilihat dadaan memang orang gila. Ya sampean doakan Pak. Ya di jalan-jalan mungkin ada orang yang compang-camping ya Pak. Didoakan kalau memang dia itu mesem ya berarti dia apa Pak? Bahagia. Cuma rasane paling iki wong bento malah dosa. Kemarin katanya tadi loh. Katanya Ustadz Ahmadi kemarin tidak boleh berprasangka buruk ya, hati-hati. Dari ayat ini dapat diambil pengertian bahwa sesuatu perbuatan apabila dipergunakan untuk terwujudnya perbuatan lain yang maksiat, maka seharusnya ditinggalkan, dan segala perbuatan yang menimbulkan akibat buruk, maka perbuatan itu terlarang loh Pak. Jadi di dalam larangan Allah itu ada apa Pak? Ada murka, ada adab ya Pak. Di dalam ketaatan ada apa Pak? Ada ridho. Itu penting Pak. Ayat ini memberikan isyarat pula kepada adanya larangan bagi kaum muslimin bahwa mereka tidak boleh melakukan sesuatu yang menyebabkan orang kafir tambah menjauhi kebenaran. Mencaci maki berhala sebenarnya adalah mencaci maki benda mati. Oleh sebab itu memaki berhala itu adalah tidak dosa, akan tetapi karena memaki berhala itu menyebabkan orang-orang musyrik merasa tersinggung dan marah, yang akibatnya mereka akan membalas dengan mencaci maki Allah, maka terlaranglah perbuatan itu loh Pak. Jangan menghina ya Pak. Ya, Allah memberikan penjelasan bahwa Dia menjadikan setiap umat menganggap baik perbuatan mereka sendiri. Hal ini berarti bahwa ukuran baik dan tidaknya sesuatu perbuatan atau kebiasaan ada kalanya timbul dari penilaian manusia sendiri. Apakah itu merupakan perbuatan atau kebiasaan yang turun-temurun ataupun perbuatan serta kebiasaan yang baru saja timbul, seperti tersinggungnya perasaan orang-orang musyrik apabila ada orang-orang yang memaki berhala-berhala mereka. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran untuk menilai perbuatan atau kebiasaan itu baik atau buruk adalah termasuk persoalan yang ikhtiari. Tahu ikhtiari Pak? Ikhtiari itu usaha ya. Hanya saja di samping itu Allah telah memberikan naluri pada diri manusia untuk menilai perbuatan dan kebiasaan itu. Apakah perbuatan dan kebiasaan itu termasuk baik ataukah buruk? Sedangkan tugas-tugas Rasul adalah menyampaikan wahyu
yang membimbing dan mengarahkan naluri untuk berkembang sebagaimana mestinya ke jalan yang benar agar mereka dapat menilai perbuatan serta kebiasaan itu dengan penilaian yang benar. Ya Pak, kalau memang menilai pakai Al-Quran ya Pak. Jadi benar tidaknya itu pakai Al-Quran. Misalnya Al-Baqarah 1-5 orang baik ya Pak, orang sehat walafiat. Al-Baqarah 6-7 orang kafir. Al-Baqarah 8-20 orang munafik. Jangan sampai kita ini malah dibolak-balik, nanti malah tidak bisa dipahami. Pada akhir ayat ini Allah memberikan penjelasan bahwa manusia keseluruhannya akan kembali kepada Allah setelah mereka mati, yaitu pada hari kebangkitan, karena Dialah Tuhan yang sebenarnya dan Dia akan memberikan seluruh perbuatan yang mereka lakukan di dunia dan akan memberikan balasan yang setimpal. Mudah-mudahan ngaji kita dan seluruh harta benda yang sampean pergunakan untuk mengaji ini menjadi wasilah panjenengan nantinya masuk ke surga ya Pak. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan jadi harta yang barokah, anak cucu jenengan diberikan barokah, umur jenengan juga barokah. Tahu Pak barokah artinya? Barokah itu artinya tambah baik. Ya, mudah-mudahan tambah baik semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh kaum mukminin kaum mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, dan juga seluruh guru-guru kami dan seluruh para pendiri lembaga kursus Al-Quran di Islamic Center, seluruh ustadz-ustadzahnya, seluruh santriwan-santriwatinya yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan juga para presiden kami, para menteri kami, para pahlawan-pahlawan kami, dan juga sahabat-sahabat kami di lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya, seluruh ustadz-ustadzahnya, siswa-siswi kami, dan juga Bapak Ibu wali murid semuanya yang sudah wafat meninggalkan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.